Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Misteri Hotel Bogor Bekas, Tragedi Meneror Siapa Saja Setiap Malam. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Kenalin, nama gue Diki. Gue mau berbagi pengalaman horor yang pernah gue alami nih ke kalian. Jadi gue mau ceritain pengalaman gue waktu ketemu sosok menunggu hotel pas gue lagi kerja di Bogor. Kejadian ini sekitar tahun 2019. Waktu itu gue mutusin buat resign dari kerjaan di Jakarta dan balik ke kampung halaman di Bogor. Nah, pas udah balik, ada temen gue yang ngasih tahu kalau ada lowongan kerja di hotel daerah pusat kota. Gue nyobalah ngelamar jadi resepsionis di hotel itu. Gak lama gue diterima dan dihubungin sama HRD buat ikut masa pengenalan lingkungan kerja. Waktu itu HRD ngajak muterin hotel dan dia ngenalin satu persatu tempat yang ada di sana. Nah, pas lagi jelasin tentang kamar eksekutif, tiba-tiba gue ngeliat ada seorang bapak berdiri di depan sebuah kamar. Bapak itu pakai kaos putih, celana jeans, sepatu, tapi mukanya pucat banget. Lagi berdiri sambil ngeliatin gue. Gue berusaha mikir positif, mungkin itu tamu kan? Tapi gue juga sempet tanya ke temen yang ngasih info lokal tentang si bapak yang gue lihat. Temen gue malah nanya, "Lu ketemu bapak itu?" Yaudah, nanti gue ceritain. Gue sekarang lagi buru-buru nih mau kerja. Gue gak lanjut nanya lagi, bahkan gue sempet lupa sama si bapak itu. Cuman gue heran, kenapa ada satu kamar yang statusnya selalu out of order, atau gak boleh dijual, tapi tanpa alasan apapun. Setahu gue, kalau ada status itu biasanya kamar lagi dalam perbaikan atau ada yang rusak. Namun beberapa hari kemudian, pas gue lagi shift malam, gue ketemu lagi sama bapak itu. Dan kali ini bener-bener bikin gue takut setengah mati. Waktu itu sekitar jam 12 malam, gue lagi mau ke toilet. Lorong menuju toilet itu sepi banget, cuman ada gue doang. Pas gue hampir nyampe toilet, gue kayak ngeliat ada seorang yang berdiri di deket toilet itu. Dan ternyata itu adalah bapak yang gue lihat tempo hari. Bapak itu ngeluarin suara serem, semacam rintihan yang bikin bulu kuduk gue merinding. Bener-bener gak bisa bergerak, cuman bisa ngeliatin dia. Mukanya yang tadinya pucat biasa, sekarang jadi penuh darah dan luka sayat. Matanya melotot tajam ke arah gue. Seakan-akan dia marah atau kesakitan. Badan gue gemeteran. Kaki rasanya kaku, tapi otak gue nyuruh buat kabur. Gue langsung puter balik dan lari secepat mungkin ke arah lobi. Gue deg-degan banget, kayak masih gak percaya sama apa yang baru gue lihat. Tapi gue milih buat diem aja, gak mau ceritain ini ke siapapun, khawatir yang lain jadi ketakutan juga. Kirain itu aja yang bakal gue alamin. Ternyata gue masih ngalamin kejadian lain yang berhubungan sama sosok bapak itu. Ceritanya nih, gue yang waktu itu udah nyelesain kerjaan, niat buat tidur sebentar aja di meja resepsionis. Karena udah ngantuk banget, gue pulas dah tuh. Nah, dalam posisi tidur, gue mimpi ketemu bapak yang gue lihat itu. Posisi gue kayak lagi ngeliat apa yang dia lakuin, tapi dia nggak bisa lihat gue. Di situ gue lihat dia kayak orang frustasi. Pokoknya teriak sambil jambak rambut sendiri. Gak lama dia kejang dan ngeluarin busa dari mulut. Mimpinya cuma sampai situ doang sih, karena abis itu gue bangun. Pas bangun gue masih inget dengan jelas sama apa yang gue mimpin tadi. Tapi gak mikir apa-apa karena mungkin gue cuman kebawa mimpi aja. Gara-gara gue kepikiran banget sama sosok itu. Besoknya gue masih shift malam. Ada tamu cewek yang check-in tengah malam sendirian dan 15 kemudian tamu itu balik lagi ke meja buat check out. Pas datang ke meja, gue juga tahu kondisinya dia kayak ngos-ngosan habis lari, terus kayak orang panik. Gue tanya dong alasannya kenapa dia minta check out, padahal baru aja check-in. Nah, tamunya cerita, kalau pas jalan ke kamarnya ngeliat ada tamu yang ngikutin gitu, tapi dia nggak berani nengok buat mastiin. Pas nyampe kamar dan kunci pintu, dia penasaran dan ngintip lubang pintu. Kalian tahu apa? Di situ dia lihat ada cowok yang berdiri tepat di depan pintunya sambil melotot ke arah lubang tempat tamu itu ngintip. Gemeter nggak tuh coba? Dan ciri-ciri yang disebutnya sih gue yakin sosok bapak yang pernah gue lihat itu. Karena banyak ya kejadian yang berasal dari sosok itu, akhirnya pihak manajemen hotel mutusin buat ngadain pengajian gitu di kamar 404. Terus barulah gue dapat cerita kalau ternyata sosok yang selama itu gue lihat adalah tamu yang meninggal di kamar 404 karena overdosis obat. Gue kaget banget pas denger ceritanya, kayak kejadian mirip sedetail itu sama apa yang gue mimpin waktu itu. Dan gue baru ngeh kalau kamar yang statusnya out of order itu ya kamar 404. Gue kaget banget pas denger ceritanya, karena kejadiannya mirip sedetail itu sama apa yang gue mimpiin waktu itu. Oke, sekarang gue tahu alasannya.
Akhirnya karena gue ngerasa nggak nyaman aja kerja di sini, gue cuma bertahan 3 minggu dan mutusin buat resign. Gue nggak pernah ngalamin kejadian horor sebelumnya, tapi gara-gara kerja di sini, gue jadi ngalamin kejadian yang traumatis banget menurut gue. Ya, itulah cerita dari misteri Hotel Bogor bekas tragedi. Meneror siapa saja setiap malamnya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.